Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Sari Hartini M.Com selaku dosen pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, kepada Bapak Aji Sumandito M.Com selaku dosen pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, kepada Ibu Rizky Aulianita S.Com M.Com selaku dosen pada mata kuliah Project Sistem Informasi, dan kepada Bapak Sriyadi M.Com selaku dosen Kepala Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Desel Farahmasari, Rifatu Padira Adibah, dan Syifa Salsabila Putri. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu pengembangan aplikasi Sitania, Sistem Informasi Rekomendasi Tanaman berdasarkan kondisi lahan dan lingkungan. Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Pertanian berperan vital dalam menjaga stabilitas inflasi dan menjamin ketersediaan bahan pangan. Usaha tani di berbagai daerah menyerap sebagian besar angkatan kerja, sehingga menggerakkan ekonomi pedesaan dan mengurangi angka pengangguran secara nasional. Ketersediaan lahan pertanian di Kota Bekasi saat ini sangat terbatas. Di tahun 2024, luas lahan pertanian di Kota Bekasi hanya tersisa 312 hektar. Penyebab terjadinya ketersediaan lahan pertanian di Kota Bekasi saat ini terus menyusut adalah akibat dari faktor urbanisasi. Kemudian, pesatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman padat penduduk dan industri. Untuk menjaga ketahanan pangan lokal, pemerintah Kota Bekasi kini lebih mengoptimalkan metode pertanian perkotaan atau yang disebut dengan urban farming. Sitania adalah aplikasi berbasis website yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam menentukan rekomendasi dan metode budidaya tanaman urban farming yang sesuai berdasarkan kondisi lahan dan lingkungan. Dalam pengembangannya, aplikasi ini mengintegrasikan dua metode utama, yaitu 1. Metode Agile. Metode Agile digunakan sebagai metode pengembangan sistem pada aplikasi Sitania. 2. Metode AHP Topsis. Metode AHP Topsis digunakan sebagai metode SPK untuk merekomendasikan tanaman yang paling sesuai berdasarkan kondisi agroklimat. Dalam menentukan rekomendasi jenis tanaman serta metode budidaya yang optimal, aplikasi Sitania mengolah data berdasarkan 7 kriteria berikut. 1. Jenis tanah. 2. pH air. 3. Suhu. 4. Kelembapan udara. 5. Intensitas cahaya. 6. Curah hujan tahunan. Dan 7. Luas lahan. Adapun tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari aplikasi Sitania adalah sebagai berikut. 1. Membangun SPK rekomendasi tanaman berbasis website. 2. Menyediakan sistem pemilihan metode budidaya yang tepat. 3. Mendukung produktivitas urban farming masyarakat. 4. Keputusan berbasis data bagi warga. 5. Optimalisasi hasil panen skala rumah tangga. 6. Implementasi nyata konsep AHP Topsis di lingkungan sosial. Dalam siklus pengembangan sistem, metode Agile memiliki 7 tahapan, yaitu 1. Requirement. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan kebutuhan sistem dari pengguna atau stakeholder. 2. Design. Pada tahap desain, tim merancang bagaimana sistem akan dibangun. Rancangan meliputi desain user interface, alur sistem, struktur database, serta arsitektur aplikasi. 3. Develop. Tahap develop merupakan proses implementasi atau pembuatan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. 4. Test. Pada tahap ini, pengujian bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan, memverifikasi fungsi sistem, serta memastikan hasil pengembangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 5. Deployment. Sistem yang telah diuji, dipublikasikan, atau diterapkan ke lingkungan yang dapat diakses oleh pengguna. 6. Review. Pada tahap ini, tim melakukan evaluasi terhadap hasil pengembangan. Masukan dan umpan balik dari pengguna dikumpulkan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta fitur yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada iterasi berikutnya. 7. Launch. Tahap launch merupakan peluncuran resmi sistem pada pengguna secara penuh. Pada tahap ini, aplikasi sudah siap digunakan secara operasional dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pengguna sesuai dengan tujuan pengembangannya. Fitur aplikasi Sitania. Pada halaman warga, terdapat beberapa fitur, yaitu 1. Beranda.
2 input lahan, 3 riwayat rekomendasi tanaman. Selanjutnya untuk halaman admin, terdapat beberapa fitur, yaitu 1 beranda, 2 manajemen kriteria, 3 manajemen alternatif tanaman, dan 4 data input warga. Untuk mulai menggunakan Sitania, warga cukup membuka aplikasi melalui browser di smartphone atau laptop. Masukkan email dan password yang sudah didaftarkan, lalu klik tombol masuk. Setelah berhasil login, warga akan disambut oleh halaman beranda yang menampilkan akses cepat ke fitur utama seperti input, kondisi lahan, dan riwayat rekomendasi. Selanjutnya, pilih menu input kondisi lahan. Di sini, warga cukup mengisi 7 parameter kondisi lahan melalui pilihan drop-down yang sudah tersedia. Mulai dari jenis tanah, pH air, suhu udara, kelembapan, intensitas cahaya matahari dalam jam per hari, curah hujan tahunan, hingga luas lahan yang tersedia. Semua parameter dirancang agar mudah dipilih bahkan oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang pertanian sekalipun. Setelah semua terisi, klik tombol hitung rekomendasi. Begitu tombol ditekan, sistem akan langsung memproses data secara otomatis menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP untuk menentukan bobot tiap kriteria. Dilanjutkan dengan metode Topsys untuk meranking seluruh alternatif tanaman berdasarkan kesesuaian kondisi lahan yang diinput. Pada halaman hasil rekomendasi, warga dapat melihat daftar tanaman yang diurutkan dari yang paling sesuai hingga yang kurang sesuai, lengkap dengan nilai preferensi masing-masing tanaman yang divisualisasikan dalam bentuk grafik. Tidak hanya itu, sistem juga memberikan rekomendasi metode budidaya yang paling tepat, apakah menggunakan media tanah, hidroponik, atau keduanya, sesuai dengan kondisi lahan yang telah diinput. Setiap hasil rekomendasi yang pernah diperoleh tersimpan secara otomatis di menu riwayat, sehingga warga dapat mengaksesnya kembali kapan saja tanpa perlu menginput ulang. Di sisi lain, pengurus RT selaku admin dapat login ke panel admin untuk memantau seluruh data input yang telah disubmit oleh warga, mengelola data alternatif tanaman, serta memperbarui kriteria dan bobot penilaian agar rekomendasi yang dihasilkan selalu relevan dan akurat. Pada tanggal 3 Juni tahun 2026, kami telah melaksanakan kegiatan penyerahan aplikasi Sitania kepada pihak mitra kami, yaitu Bapak Eko dan Bapak Suwardi, selaku pengurus RT 04 RW 18 di Perumahan Gria Timur Indah. Beliau bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan urban farming di lingkungan setempat. Demikian proses pengembangan dan penyerahan aplikasi Sitania. Semoga aplikasi ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung kegiatan urban farming serta meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk memanfaatkan ketersediaan lahan secara produktif dan optimal. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.